Harjo dalam rangka memperingati HUT ke-77 Republik Indonesia dengan slogan Pulih Lebih Cepat, Bangkit Lebih Kuat. Divi bersama Salsabila Putri dan Kalisa Kairina akan berbincang tentang refleksi kemerdekaan ala anak muda. Nah, untuk pertanyaan yang pertama nih kita berikan kepada Kalisa. Menurut Kalisa, arti kemerdekaan apa sih? Arti kemerdekaan kalau menurut aku nih ya, itu dimana ketika kita itu bisa berdiri di atas kaki kita sendiri setelah berdiri di atas kaki kita sendiri, tidak bergantung sama orang lain, setelah bangkit dari suatu keterpurukan yang pernah terjadi, itu kalau menurut aku ya. Oke, terus bagaimana menurut Mbak Sabil? Kalau menurut Sabil sendiri, kemerdekaan itu adalah ketika kita bisa mencapai suatu tujuan yang mana itu membuahkan hasil bagi kita maupun orang lain. Oke, sangat dalam sekali makna kemerdekaan bagi kalian ya. Yes. Mungkin bagi Sobat Harjo juga yang mau nulis makna kemerdekaan bisa langsung ke kolom komentar. Nah, untuk kita lanjut nih. Kalau menurut Kalisa, refleksi kemerdekaan ala anak muda tuh gimana? Kalau aku ngambil dari tema kemerdekaan tahun ini ya, pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat, itu tuh kita bisa agak flashback ke 2 tahun yang kebelakangan itu, dimana selama 2 tahun terakhir dari 2020, 2021, tahun ketiga ini 2022 itu kan pandemi COVID-19 itu benar-benar membuat kita terpuruk banget ya. Nggak cuma kita, Indonesia bahkan dunia gitu kan, kita nggak bisa kemana-mana, kita semua harus ngerjain apa-apa dari rumah gitu kan, itu benar-benar sangat ya kita ngerasain lah ya, nggak bisa dideskripsikan lagi, kita udah tahu gitu gimana rasanya kayak gimana. Nah di tahun ketiga ini, di tahun 2022 ini kan sempat landai ya, kasus COVID-19 nya sempat turun sempat memberikan sampai sekarang pun masih memberikan secerca harapan untuk kita tuh pulih dari keterpurukan itu, bisa bangkit lebih kuat, bisa kembali menjadi Indonesia yang dulu lagi gitu ya, mungkin bukan kayak dulu lagi, bisa menjadi yang lebih baik gitu, bisa lebih kuat lagi, apalagi kan ya walaupun pandemi di rumah itu kan masih banyak kegiatan yang berjalan ya, dimana kita tuh Indonesia tuh harus bisa mengiringi itu gitu, nggak boleh ketinggalan sama apa yang terjadi di dunia, apalagi anak muda gitu kan. Kita nih kalau ngomongin anak muda itu kan ide-idenya masih fresh ya, inovasinya itu masih fresh gitu. Itu tuh inovasi-inovasi dan ide-ide seperti itulah yang mungkin bisa diterapkan di Indonesia, sehingga kita tuh bisa lebih fresh, idenya tuh lebih baru gitu, dan itu bisa memberikan kita tuh bersaing di persaingan internasional, entah itu baik dari sisi ekonomi, sisi pendidikan, teknologi, dan dari sisi kesehatan itu sendiri juga gitu ya, kita bisa lebih bangkit, lebih kuat itu lagi sih, Divi. Oke, jadi anak muda memang harus mulai berinovasi dan juga bisa go internasional. Yes. Kalau untuk Sabil nih, refleksi kemerdekaan ala anak muda. Kalau menurut Sabil sendiri ya, kita sebagai anak muda itu bersama-sama melihat bagaimana sih kinerja pemerintah dan masyarakat untuk bersinergi bersama dalam mencapai percepatan pemulihan, yang mana kita seperti yang dikatakan Kalisa tadi ya, bahwa 2 tahun sebelumnya ini kita sempat terpuruk dalam keadaan pandemi COVID-19. Nah, mungkin kita bersama-sama bangkit dan pulih lebih cepat dan bangkit lebih kuat seperti slogan kemerdekaan Republik Indonesia, dan kita harus siap menghadapi tantangan global seperti itu. Jadi lebih ke bersinergi bersama untuk menghadapi tantangan global. Betul, ya. Mbak Divi. Gitu. Jadi kalau memang sih menurut aku juga untuk anak muda tuh emang sekarang tuh lagi saatnya buat naik banget nih. Karena emang udah banyak teknologi yang bisa membantu pekerjaan. Harusnya anak muda bisa memanfaatkan itu. Nah, kalau untuk harapan Indonesia ke depannya nih. Coba Mbak Sabil dulu. Kalau menurut Sabil sendiri, harapan untuk Indonesia yang mungkin bisa lebih bisa meningkatkan kerjasama entah di bidang ekonomi, pendidikan, atau teknologi, atau bahkan pertahanan keamanannya di negara-negara lain. Bahkan kita kan juga ada kayak bersahabat dengan negara-negara tetangga seperti Malaysia, Vietnam, Singapura seperti itu, dan mungkin kita bisa memanfaatkan dari situ ya, dari sisi ekonominya mungkin yang kita harus memakai produk lokal seperti itu tadi. Oke, kalau untuk Kalisa sendiri arti harapan Indonesia ke depannya?
yang jelas pasti aku nggak berharapin Indonesia tuh bisa lebih bersaing ya, lebih kita tuh bisa lebih dikenal sama dunia internasional, bahwa Indonesia itu negara yang wow gitu, nggak biasa-biasa doang, nggak cuma dikenal Balinya doang, tapi di Sumatera orang-orang juga tahu Kalimantan, Maluku, Jawa, orang nggak cuma tahu Jakarta doang gitu kan. Jadi itu kita bisa lebih terkenal, dan itulah di situ peran-peran anak-anak muda itu untuk memperkenalkan Indonesia ke dunia luar, entah itu lewat sosmed gitu kan, TikTok, YouTube gitu kan, itu kan bisa banget gitu jadi media yang dimanfaatkan anak-anak muda zaman sekarang untuk berekspresi gitu. Dan ekspresinya pun nggak cuma masalah ya, mungkin nggak cuma masalah overthinking kuliah atau masalah hubungan gitu kan, tapi kan Indonesia juga harus disebar luas nih keindahannya gitu kan, alamnya yang subhanallah bagus banget gitu kan, kita tahu lah ya sebagai anak Indonesia gimana. Dan itu juga aku agar anak muda itu bisa berekspresi juga gitu kan, dimana kan berarti pemerintah juga harus bisa memberikan ruang ya, space yang luas untuk anak muda berekspresi. Biarlah anak-anak muda kita teman-teman kita ini berekspresi lebih banyak lagi, entah itu dalam bidang politik, ekonomi, sosial budaya, pendidikan, itu kan semua yang mencakup itu tuh udah nggak harus monoton gitu loh. Kita bisa dalam bentuk-bentuk apapun gitu, kayak mungkin sekarang ada banyak banget atlet-atlet e-sport Indonesia yang sudah mulai bersaing di ajang-ajang internasional, entah itu di Asia atau di luar negeri lagi gitu kan. Itu kan benar-benar mengharumkan nama Indonesia banget ya, atau olimpiade pendidikan juga gitu kan, entah itu matematika, sains gitu. Itu kan benar-benar ya itulah yang harus diapresiasi lebih banyak gitu, untuk kita bisa kalau misalkan pemerintah mengapresiasi kan anak muda jadi lebih bersemangat gitu loh. Wah, kita diapresiasi nih sama negara, berarti kita juga harus lebih banyak lagi gitu melakukan sesuatu untuk negara gitu. Jadi ya kita bisalah, anak muda bisa memberikan sesuatu gitu kepada Indonesia gitu. Seperti itu. Kalau Divi sendiri gimana nih harapannya untuk Indonesia? Kalau aku sendiri, ini mungkin bukan aku doang yang berharap, seluruh masyarakat Indonesia mungkin juga berharap Indonesia kedepannya bisa lebih maju, dan juga untuk persoalan dalam negerinya juga cepat terselesaikan, karena saat ini kita lagi mengikuti banyak kasus sekali kan yang belum selesai. Jadi semoga bisa lekas terselesaikan, itu sih harapannya. Dari dalam selesai biar keluarnya bisa, juga lebih gampang enak, gitu kan? Ya, betul. Nah, Sobat Harjo, tadi itu refleksi kemerdekaan ala anak muda menurut kami. Kalau menurut kalian gimana nih? Bisa tulis versi kalian di kolom komentar. Oke, Sobat Harjo, jangan lupa like, komen, share, dan follow akun media sosial dan YouTube channel Harian Jogja. Divi Baiti, Salsabila Putri, dan Kalisa Kairina pamit undur diri. Dan sampai jumpa.